Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, jurusan Administrasi Negara, kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fazila dari kelompok 6, jurusan Administrasi Negara, kelas 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Mastika dari kelompok 6, jurusan Administrasi Negara dan dari kelas 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari kelompok 6, jurusan Administrasi Negara dari kelas 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ego Supira dari kelompok 6, jurusan Administrasi Negara dari kelas 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan materi di bab 1, yaitu sektor publik. Dalam mata kuliah pengawasan dan pengendalian dengan dosen pembimbing adalah Bapak Adiansa M. Sos. SC. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota saya dulu, yaitu ada Diana Fazila sebagai presentator, ada Ega Supira sebagai presentator, ada Istiqomah sebagai presentator, ada Muhammad Fauzan sebagai moderator dan presentator, dan ada yang terakhir, ada Nurul Putri Mastika sebagai presentator. Bella, langsung saja mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan sendiri. Sektor publik. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Organisasi sektor publik memiliki ruang lingkup yang luas namun memiliki karakteristik khusus pandangan umum. Organisasi sektor publik diidentikan dengan pemerintahan. Pola tindakan dan tujuan pendirian organisasi sektor publik dapat dilihat dari karakteristik khusus yang membedakan dengan organisasi sektor privat. Dengan mempelajari karakteristik khusus, batasan organisasi sektor publik akan menjadi jelas. Yang pertama ada perspektif sektor publik. Sektor publik senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan, kebijakan, lingkungan layanan, dan stakeholder yang menyertainya. Berdasarkan perkembangan dengan tersebut, pengertian sektor publik pun menjadi bias. Terkadang kita tidak bisa membedakan apakah suatu organisasi termasuk sektor publik atau sektor privat. Satu-satu ada karakteristik sektor publik. Pemerintah disebut sektor publik karena pemerintah adalah pemegang mandat dalam pelaksanaan layanan publik, baik yang bersifat jasa, barang, maupun layanan administrasi. Proses politik yang dimaksud dengan konsensus nasional, mandat, penerima mandat, dan proses politik. Proses politik yang dimaksud adalah konsensus nasional. Untuk melimpahkan kekuasaan pengelolaan negara kepada pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara dalam upaya tercapainya tujuan bernegara. Satu titik dua ada ruang lingkup wilayah organisasi sektor publik dan sektor privat. Negara merupakan suatu organisasi yang kompleks terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, badan-badan organisasi masyarakat, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Sementara itu, public interest merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk menjadi kepentingan masyarakat umum. Wilayah kepentingan publik disebut sebagai sektor publik.
Ditinjau dari tujuan atau target organisasi, terdapat 4 jenis organisasi yang akan mengelola sumber dayanya dalam mencapai tujuan masing-masing organisasi, yaitu tujuan keuntungan atau profit dan tujuan bukan keuntungan. Berikut jenis organisasinya. Yang pertama ada pure profit organisasi, 2 quasi profit organisasi, 3 quasi non profit organisasi, 4 pure non profit organisasi. Dua, ada tata kelola organisasi sektor publik. Menurut Stiglitz dan Lessingers, sektor publik dapat dianalisis menjadi 4 level, yaitu pertama, mendeskripsikan apa yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, menganalisis konsekuensi tindakan pemerintah. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan alternatif. Dan yang keempat, menginterpretasikan efek pilihan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat. 1.2.1 ada stakeholder, lingkungan, dan pasar. Yang pertama ada stakeholder atau eksekutif dan legislatif. Para pemangku kepentingan stakeholder adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap barang-barang publik atau privat dan pengolahan keuangan negara yang disediakan organisasi sektor publik, serta penanggung-jawabannya. Cakupan para stakeholder ini hanya luas, antara lain eksekutif, legislatif, organisasi sektor privat, civil society, dan masyarakat penerima layanan. Istilah prinsipal sendiri memiliki problematika karena pemahaman ini dapat menjadikan eksekutif dan legislatif menjadi pengaruh, pengawas, dan regulator organisasi sektor publik. Yang kedua ada lingkungan atau politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Organisasi sektor publik dipengaruhi kondisi lingkungan yang terjadi di masyarakat. Pengaruh ini dapat berubah input organisasi menjadi output pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kondisi keuangan negara juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kondisi lainnya. Misalnya ketika produktivitas masyarakat yang rendah akan menghasilkan yang rendah pula. 3. Sektor privat. Sektor privat dalam hal ini penggerak ekonomi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan sektor publik. Sektor privat yang identik dengan pasar merupakan urat nadi dari kegiatan ekonomi di suatu negara. Perekonomian negara yang baik akan berpengaruh terhadap keuangan negara lewat pajak. Sektor privat mempunyai peran tersendiri, tergantung dari model tata kelola sektor publik yang diterapkan pada suatu negara. Pelaksanaan model tata kelola sektor publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pelaku pelayanan sektor publik. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya presentator kedua ada Nurul. Pada Nurul, persilahkan. Baiklah, saya Nurul Putri Mastika ingin melanjutkan materi dari Muhammad Fauzan. Materinya yaitu ada pemerintahan. Organisasi sektor publik biasanya mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari skema keuangan negara melalui pajak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, donatur, kreditur, atau para investor yang memungkinkan dalam regulasi APBN atau APBD. Kewajiban pemenuhan pelayanan publik pada organisasi sektor publik dalam mengelola keuangan negara biasanya disebut Public Service Organization atau PSD. PSD merupakan skema jaminan untuk kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk mendapatkan memahami asal mana sumber daya organisasi sektor publik, diperlukan pemahaman terhadap keuangan negara, perencanaan strategis dan operasional, serta proses penganggaran. Selanjutnya ada keuangan negara. Keuangan negara dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif seperti akuntansi dan hukum ekonomi, tinjauan konstitusional, perdagangan, pelaksanaan atau penggunaan anggaran. Keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara produk yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran,
pada periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah keuangan negara dapat dipahami dalam 3 subbidang, yaitu fiskal, moneter, dan kekayaan yang dipisahkan berikut penjelasannya. Yang pertama, ada subbidang fiskal. Subbidang fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara yang melekat pada APBN dan APBD, meliputi kebijakan, program, atau kegiatan dalam hubungan pengelolaan APBN dan APBD. Selanjutnya, subbidang moneter, yaitu pengelolaan keuangan negara yang meliputi transaksi perbankan, lalu lintas, moneter, baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, subbidang kekayaan yang dipisahkan, yaitu pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan upaya mendapatkan keuntungan usaha. 2. Rencana strategis dan operasional. Keuangan negara sebagai sumber daya dapat diterjemahkan menjadi penganggaran pemerintah yang termaklub dalam APBN dan APBD, inventaris kekayaan negara, dan secara terpisah untuk perusahaan nasional atau BUMN dan perusahaan daerah BUMD. Untuk mengetahuinya, diperlukan pemahaman tentang perencanaan strategis dan operasional pembangunan. Selanjutnya, 3. Penganggaran. Keuangan negara dialokasikan pada pos-pos satuan kerja di bawah pemerintah yang akan digunakan dalam proses pelayanan publik. Anggaran atau budget didefinisikan oleh National Committee on Governmental Accounting sebagai rencana operasi keuangan yang berisi pekerja pengeluaran, direncanakan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam organisasi pemerintah, anggaran merupakan kesepakatan kebijakan yang menggambarkan keseimbangan belanja, pendapatan, dan pembiayaan, dan ditetapkan dengan adanya payung hukum untuk kepentingan publik. Penganggaran juga dapat dijadikan sebagai acuan ukuran kinerja pemerintah, namun kehati-hatian diperlukan agar penganggaran dapat terencana dan terkendali melalui akuntansi manajemen. Fungsi akuntansi manajemen antara lain, yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada perencanaan operasional, yang ketiga ada proses penganggaran dalam menentukan kebijakan penetapan rencana sampai dengan penyusunan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan dan manajemen sektor publik. Setelah anggaran disusun dan disetujui, anggaran diimplementasikan dengan dukungan sistem informasi, akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Proses pelaksanaan atau implementasi ini masuk ke dalam akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Implementasi sebuah perencanaan dalam proses manajemen harus berorientasi pada tujuan dan konsep-konsep konkret dalam kerangka yang pada dasarnya ditentukan oleh struktur organisasi, personalia, dan keuangan. Setidaknya ada 4 hal utama yang penting dalam pelaksanaan dan manajemen organisasi sektor publik, yaitu pertama, struktur organisasi. Di sini struktur organisasi yaitu organisasi publik berfokus pada pelayanan sektor publik. Anggaran organisasi publik dapat memengaruhi masyarakat
maka organisasi harus mengolah sumber daya yang dimiliki melalui struktur organisasi dan koordinasi secara intraorganisasi. Upaya untuk menganalisis struktur organisasi sektor publik membutuhkan analisis tugas. Analisis tugas adalah analisis yang memeriksa bermacam-macam bagian yang dalam organisasi, fungsi unit dalam organisasi, dan hubungan yang memiliki masing-masing bagian organisasi. Setelah melakukan analisis tugas, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses sintesis tugas, yaitu proses pembangunan masing-masing bagian dalam organisasi menjadi sebuah kesatuan yang memiliki pembagian kerja. Yang selanjutnya, proses manajemen. Proses manajemen organisasi publik adalah merubah input menjadi output, hubungan struktur organisasi secara intraorganisasi dalam organisasi, dan intraorganisasi atau antar organisasi dengan memperhatikan kaidah dasar manajemen atau tata kelola struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tergantung pada keterampilan dan kompensasi pada pengelola atau pegawai. Selanjutnya, manajemen keuangan. Pelaksanaan rencana keuangan merupakan dasar untuk pengeluaran pendapatan dan pembiayaan program yang dijalankan organisasi sektor publik. Selanjutnya, manajemen keuangan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sarana keuangan untuk merealisasikan rencana organisasi. Dalam konteks ini, upaya merealisasikan rencana organisasi harus mempertimbangkan 3 tujuan formal, yaitu likuiditas, kinerja, konsep volume for money, dan keamanan atau penjaminan. Dalam manajemen finansial, proses perencanaan keuangan organisasi dapat dilakukan dalam kerangka jangka waktu dekat, menengah, dan jauh yang berisi daftar pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan. Perencanaan ini dapat digunakan sebagai panduan organisasi untuk menjalankan proses tata kelola, merubah input menjadi output. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya presentator ketiga ada Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Fazila. Saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya Nurul. Pelayanan publik, pengendalian dan pengukuran. 1. Pelayanan publik adalah organ sektor publik yang memproses input penganggaran dari pemerintah, wajib menghasilkan publik sebagai public service obligation atau PSO. Pelayanan publik merupakan suatu proses orang atau pihak lain berdasarkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga dapat keberhasilan. Pelayanan publik diberikan dalam bentuk barang dan jasa oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau BUMD dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan publik memerlukan standarisasi pelayanan minimal yang biasa disebut standar pelaksanaan pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi.
Selanjutnya, pengukuran dan pengendalian. Hasil dari bentuk pelayanan publik akan menghasilkan outcome yang dirasakan penerima layanan. Misalnya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit milik pemerintah guna menunjang harapan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan proses pengukuran dan pengendalian untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Penentuan pengukuran dan pengendalian pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil pemantauan ini diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan pengukuran, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perbandingan hasil perencanaan program yang diharapkan dengan hasil aktual program. Selanjutnya, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan internal eksternal. 1. Pelaporan. Pelaporan merupakan elemen dasar akuntabilitas organisasi publik. Makna dari pelaporan adalah pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan dan kinerja kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti legislatif, pemerintah, masyarakat umum, dan pihak lain yang dimungkinkan dan membutuhkannya. Untuk menjamin akuntabilitas, maka teknik akuntansi dalam pelaporan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Pengawasan dan pemeriksaan. Adanya proses pengawasan yang mendorong kondisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dapat menjadi masukan bagi pengelolaan keuangan dan pengembangan kebijakan selanjutnya. Pengawasan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas publik yang menjaga legitimasi kinerja pemerintah. Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, pengawasan tata kelola sektor publik dijalankan secara internal maupun eksternal. Secara internal, terdapat aparat pengawasan internal pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Provinsi atau Kota atau Kabupaten. Langkah pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemerintah Keuangan atau BPK yang bersifat mandiri dan bebas untuk menjamin pengawasan dan pemeriksaan yang baik terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada selanjutnya ada presentator keempat, ada Istiqomah. Kepada Istiqomah dipersilakan. Baiklah, saya Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Diana Fazila. Yang ketiga, organisasi sektor publik di Indonesia. Untuk mengidentifikasikan organisasi sektor publik secara sistematis, dalam katanya dengan ranah ekonomi di wilayah sektor publik, setidaknya ada beberapa langkah identifikatif yang perlu diperhatikan. Dengan cara yang sama, dapat diidentifikasikan organisasi sektor publik di Indonesia. Berikut ini secara umum organisasi yang termasuk pada sektor publik di Indonesia. Yang pertama itu ada organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang termasuk dalam kelompok pure non-profit organization yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada motif mencari laba. Organisasi pemerintah terdiri dari pemerintahan pusat seperti kementerian, lembaga tinggi, dan tertinggi di negara. Sementara organisasi pemerintahan daerah terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKD dan DPRD. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara,
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pembiayaan organisasi pemerintah dapat disebut dengan belanja pemerintah. Yang kedua ada Badan Layanan Umum atau BLU. Organisasi ini masuk dalam kategori quasi non-profit organization yang bertujuan untuk melayani masyarakat, namun masih diperkenankan untuk memperoleh laba dalam operasinya. BLU adalah instansi yang di lingkungan pemerintah yang berbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU yang melekat dalam kementerian disebut Badan Layanan Umum Pusat atau BLUP. Sedangkan yang melekat pada daerah terletak pada SKPD atau dinas terkait disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Seluruh pendapatan yang diperoleh BLU dari non-APBN atau APBD dilaporkan dan dikondisikan dalam jumlah BLU tercatat 244 badan pada 5 bidang yang terdiri dari 105 bidang kesehatan, 105 bidang pendidikan, 10 pengelolaan dana, 5 pengelolaan kawasan, dan 23 BLU penyedia barang dan jasa lainnya. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memberi landasan yang kokoh dan strategis mengenai peran dan fungsi BUMN meski konteks tertentu masih mengundang perdebatan mengenai peran dan fungsi BUMN yang dinilai terlalu mengintervensi dan mendominasi perekonomian nasional. Keadaan BUMN terbukti memberi dukungan yang kuat bagi pemerintah dalam upaya menegakkan daulat ekonomi nasional. Pendirian BUMD dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, seperti halnya BUMN, BUMD juga merupakan badan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Bedanya, modal BUMN secara dominan disokong oleh pemerintah daerah setempat. Hasil laba yang diterima oleh BUMN atau perusahaan daerah atau BPD menjadi salah satu unsur untuk mengelola asli daerah atau PAD. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Istiqomah. Selanjutnya ada presentator terakhir yaitu ada Ega. Kepada Ega dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Istiqomah. Yang keempat, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi swasta yang tujuannya bukan untuk mencari laba, namun untuk pelayanan masyarakat, sehingga organisasi ini termasuk quasi non-profit organization. Dana yang dapatkan dari organisasi nirlaba biasanya berasal dari anggota dan donasi. Namun, keuangan negara di Indonesia, Palang Merah Indonesia merupakan perhimpunan nasional yang berdiri atas perkemanusiaan dan atas sadar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Yang kelima, badan usaha yang tidak semata-mata mencari laba. Badan usaha pada kategori ini pada dasarnya adalah badan usaha yang tidak
semata-mata mencari laba, namun memiliki tanggung jawab besar baik dalam lingkungan, lingkup sosial, dan lingkungan. Orientasi dasar badan usaha kategori ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna memperingkat kualitas kehidupan masyarakat serta manfaat bagian badan usaha itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam kualifikasi kuansi profit organization, contohnya badan usaha adalah persoalan terbatas, perusahaan komoditor, persekutuan, dan sebagiannya. Jenis badan usaha dapat memberikan tanggung jawab sosial, lingkungan, serta lainnya dalam bentuk sosial. Yang keenam, badan usaha yang murni mencari laba. Badan usaha ini adalah badan usaha yang murni hanya mencari laba dengan tujuan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya demi memakmurkan pemegang saham yang memberikan kemungkinan kerja dengan sektor privat maupun sektor publik. Organisasi ini dapat menyediakan barang dan jasa kepada publik dengan tetap mengikuti prosedur pasar dan mekanisme kerja, sama dengan pemerintahan yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam prakteknya, pemerintah telah membuat wadah pengadaan barang dan jasa dengan melahirkan regulasi pengadaan barang dan jasa dalam peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang penggandaan barang atau jasa pemerintahan yang memungkinkan sektor privat untuk berkontribusi dalam penggandaan barang dan jasa publik. Pada kelanjutannya, regulasi terkait terminologi, mekanisme tender, mekanisme e-katalog, dan tender memberi kemungkinan bagi sektor privat untuk mencari laba dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, maka saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.